Menurut saya smartwatch terbaru yang satu ini adalah gabungan dari beberapa smartwatch Amazfit menjadi satu. Ini dia Amazfit Active Max. Judulnya aja udah Active Max. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu nih, smartwatch ini desainnya cukup besar ya dan juga tebal. Yang menjadi perhatian saya di bagian displaynya nih, yang teramat besar di ukuran 1,5 inch dengan kerapatan pixel 323 pixel per inch, resolusinya 480 kali 480 pixel dan ini benar-benar terang banget mencapai 3000 nits setara dengan T-Rex 3 Pro yang harganya itu jauh lebih mahal ya. Untuk always on display ini udah pasti pada tahu lah ya. Smartwatch dari Amazfit ini bisa mengikuti tampilan watch face yang dipakai dan always on display-nya ini meredup aja seperti smartphone flagship. Di tap to wake udah pasti bisa, nanti kita bisa setting dari pengaturan. Karena kecerahan layar ini mencapai 3000 nits, saya tes untuk di outdoor ini udah pasti aman pakai banget ya. Di kamera saya lihat sampai layar flicker gitu ya. Layar auto brightness udah pasti tersedia. Jadi tanpa harus di setting manual ketika mau keluar ataupun ada di indoor. Untuk setting gaya warna ini ada dua pilihan ya dari smartwatch cerah maupun alami seperti smartphone ya. Kemudian tema ini tersedia 3 pilihan. Karena desainnya yang cukup besar dan bulky, udah pasti ini baterainya juga ikutan besar ya. Baterainya ini kapasitas 658 mAh. Wih, di atas 500 guys. Daya tahannya sendiri ini tertulis hingga 25 hari pengguna normal, 13 hari untuk heavy use, dan 64 jam dengan mode GPS aktif. Kalau mode GPS dengan musik, ini hanya 22 jam. Ya karena baterainya ini lumayan awet, pastinya data kesehatan lebih konsisten ya. Karena jam tidak sering dibuka atau dilepas dari tangan kita. Cocok banget nih buat yang pengguna aktif atau pelari jarak jauh. Untuk traveler juga ini menurut saya masih cocok loh. Jadi nggak usah repot-repot bawa charging. Lalu tidak sampai di situ, smartwatch ini memiliki storage 4 GB yang bisa menyimpan musik, podcast, dan offline maps. Yang pastinya offline maps itu kita harus unduh dulu dari aplikasi Zep. Yang menurut saya ada upgrade di Amazfit Active Max ini ada di bagian latihan atau mode olahraga. Ketika saya pakai smartwatch ini, kemudian saya berjalan lumayan cepat di luar ruangan maupun di dalam ruangan ya misalnya. Ini akan terhitung sebagai olahraga. Dia punya fitur yang namanya AI, jadi dia bisa mengaktifkan langsung mode sportnya. Yang saya rasakan ini baru di bagian fitur berjalan kakinya ya. Untuk fitur-fitur olahraga lainnya ini cukup banyak. Saya lihat di deskripsi sampai 170 lebih. Fitur seperti root bag udah pasti tersedia di smartwatch Amazfit Active Max ini. Kemudian kita lihat di bagian aplikasi Zep, tampilan Maps atau tampilan rute GPS-nya terbilang cukup oke, walaupun memang ada beberapa kali ini di sudut-sudut tikungan dia keluar jalur dikit ya. Kemudian fitur selanjutnya yang saya suka adalah Biocharge. Ini seperti body baterai. Jadi keunggulan Biocharge ini bisa mengukur level energi tubuh kita berdasarkan aktivitas, tidur, stres, dan HRV. Menurut saya ini fitur membantu banget ya, memahami kita kapan harus push dan kapan harus istirahat, mencegah overtraining, dan menjaga konsistensi latihan jangka panjang. Bisa dilihat untuk jalan kaki dia akan tersimpan biocharge-nya ini min 2 dan min 1. Untuk fitur Bluetooth call udah pasti tersedia ya. Di smartwatch Amazfit Active Max ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch ini. Tetapi kalau untuk WhatsApp call dia milih-milih handphone nih. Kalau saya tes dari Vivo ini tidak bisa. Untuk notifikasi pesan chat yang masuk, kita bisa lihat nama pengirim, logo aplikasi yang masuk notifikasinya. Kemudian font-fontnya ini terlihat rapi, jelas, detail, dan tidak terlalu kecil. Bisa membaca banyak karakter pesan. Kemudian di bagian bawah kita bisa gunakan seperti balas cepat menggunakan template bawaan dari smartwatch ini atau dari aplikasinya. Kemudian kita juga bisa balas dengan asisten AI yang perlu kita setting dulu nih bahasanya. Atau juga bisa kita ketik langsung membalas pesan chatnya dengan keyboard. Pastinya ini agak susah ya ngetiknya karena layar smartwatch itu kecil. Untuk fitur lainnya, di fitur kesehatan dia ada heart rate yang bisa berjalan dinamis atau berkelanjutan. Lalu ada oksigen darah atau SpO2. Kalau saya perhatikan dia tidak berjalan dinamis ya, tetapi dia berjalan di background belakang. Lalu juga ada fitur yang namanya stress level pastinya. Di sini dia berjalan dinamis, sama seperti heart rate. Kemudian juga ada fitur yang namanya ini sekali ketuk, dia bisa menjalankan beberapa fitur sekaligus. Kalau saya perhatikan ada 4 fitur yang berjalan sekaligus dan menampilkan hasilnya secara bersamaan. Biasanya saya memakai fitur ini di pagi hari ya, ketika bangun tidur, sebelum sarapan atau beraktivitas. Di mode music player, kita bisa ubah-ubah di bagian pengaturan kontrol musiknya menggunakan music
music jam, atau music ponsel. Fitur lainnya seperti alarm, kalender juga ada, di modelnya bulanan, model kalendernya. Untuk kewanitaan ini juga tersedia. Di termometer ini fitur kesukaan saya juga nih. Menurut saya ini lebih baik dibandingkan smartwatch yang kemarin aja udah tayang ya. Pasti teman-teman udah pada tahu. Menurut saya lebih baik sih Amazfit dibandingkan yang brand itu tuh. Lalu fitur stopwatch, timer ini juga tersedia. Fine Phone saya coba tes dari smartphone Vivo, ini bisa memunculkan getar. Lalu pengatur waktu atau Podomoro nih juga ada. Pesan suara ini adalah voice note yang kita bisa rekam suara kita dengan smartwatch ini tanpa harus membuka smartphone lagi. Untuk fitur outdoor, di sini tersedia kompas yang terlihat smooth banget ya, layarnya full display, bisa dikasih lihat juga altimeter dan baro di fitur kompas ini. Kemudian kita mau lihat terpisah juga bisa nih, alti dan baronya. Kemudian breath tersedia, HRV tidur juga kita bisa lihat dari smartwatch ini. Untuk bobotnya sendiri saya penasaran nih, smartwatch ini cukup besar ya. Kalau saya timbang ternyata nggak terlalu berat ya, hanya 55,5 gram, padahal ini lumayan besar ya smartwatchnya. Cocok banget kalau digunakan untuk sehari-hari, apalagi untuk yang suka olahraga running nih kepake banget nih, berasa nggak pakai smartwatch ya. Tebalnya kalau saya ukur di bagian pinggir case 12 mm lebih, di tengah heart rate sensornya 14 mm lebih, dan diameternya ada di 48 mm lebih, lug to lug yang cukup besar, 52 mm. Strap ukurannya standar 22 mm. Untuk daya tahan airnya sendiri sudah menggunakan 5 ATM. Harusnya untuk berenang kehujanan ini udah aman pakai banget ya. Cuma saran saya kalau habis kena air mending dibersihkan agar lebih awet aja gitu ya. Yang belum saya sebutkan untuk materialnya. Di bagian case menggunakan polimer, sedangkan di frame-nya ini menggunakan aluminium alloy ya. Untuk di bagian touchscreen layarnya, ini berbeda dengan Balance 2 pastinya, bukan menggunakan sapphire glass karena harganya lebih murah ya dibandingkan si Balance 2. Kalau fingerprint coating yang berasa licin-licin gitu layarnya ini sudah ada. Untuk harga dan spesifikasi lengkap nanti bisa aja langsung cek linknya di deskripsi video. Lalu kalau kita lihat di bagian aplikasinya Zepp, ini saya suka banget ya, pilihan watch face dari Amazfit sangat amat banyak dan hampir setiap minggu loh muncul watch face terbaru yang bisa kita unduh secara gratis, free, tanpa berbayar. Memang ada beberapa sih yang berbayar, bagus-bagus juga. Oh ya, ini saya coba tes untuk temukan perangkat atau find my device smartwatch-nya. Ini bisa memunculkan getar dan suara bunyi. Kemudian kalau kita mau hubungkan ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava, kita klik di bagian pojok kanan atas profil kita, lalu pilih penghubungan akun pihak ketiga. Di sini cukup banyak ya aplikasi yang bisa terhubung seperti Google Fit, Health Connect, Strava, dan yang lainnya. Wow, mantap. Untuk detailnya seperti biochart, kemudian sleep data, lalu upaya ini adalah untuk pemulihan ya, boleh dibilang. Ini semuanya kita bisa lihat di aplikasi Zepp lebih detail dan lebih spesifik lagi. Yang paling saya suka lagi di bagian tampilan fitur stress level. Ini terlihat seperti di brand seberang sana ya. Dia punya tampilan warna dan juga grafiknya. Lalu fitur untuk makanan. Ini saya suka juga nih. Setiap kali saya mau makan atau mengkonsumsi makanan, biasanya saya iseng saya foto untuk mengetahui jumlah kalori ataupun lemak maupun protein yang ada di makanan itu. Untuk kesimpulannya menurut saya pribadi seperti yang saya bilang di awal ya, smartwatch ini terbilang gabungan antara beberapa smartwatch, Amazfit ya pastinya, menjadi satu. Yang kalau saya lihat pertama kali ini mirip seperti Amazfit Active 2 Air, cuma beda desain aja, lebih tebal dan lebih besar. Kemudian juga terlihat mirip seperti Amazfit Balance 2. Dia punya fitur-fiturnya ya, ada biocharge dan yang lainnya. Ditambah sekarang dengan fitur AI. Ini keren banget sih. Jadi smartwatch Amazfit Active Max ini ada di tengah-tengah nih menurut saya. Fiturnya banyak, layarnya besar, baterai besar, ringan, dan tersedia beberapa fitur baru. Desainnya udah pasti yang terbaru ya, fresh. Mungkin kalau buat kamu yang berlengan kecil, pengen mencari smartwatch yang lebih murah di 1 jutaan, bisa lirik si Amazfit Active 2 Air yang pernah jadi daily driver saya juga kemarin ini. Kalau yang mau ukurannya mirip seperti si Max, yang lebih premium, mungkin bisa lirik si Balance 2.